kita punya dasar bahwa program ini itu harusnya bisa berhasil lah waktu itu karena belum dimulai. Di tahun 2023 alhamdulillah sudah 121.000 lulusan. 120.000 lulusan. Karena ini kan seperti cycle of life. Betul. Ya? Jadi perempuan yang stunted dia akan kemudian jadi perempuan yang kemudian hamil dalam keadaan juga kurang gizi, kemudian dia akan melahirkan anak yang kurang gizi juga, dia terus lagi ya pemutaran gitu ya, tanpa berpikir panjang mereka melakukan sesuatu yang fatal akibatnya. Nah jadi memang penting sekali pendidikan keluarga itu. Nah, ibu dulu nih harus pintar. Nah itu. Ibu dulu yang harus paham bagaimana kemudian anak-anak itu harus diberikan pendidikan terbaik. Dan ternyata di Jawa Barat ini ada 1%, 1,5% itu penduduk perempuan itu tidak sekolah sama sekali, belum pernah mengenyam pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar PR dan juga warga Jawa Barat. Alhamdulillah ya, di edisi kali ini biasanya kita berbincang bersama dengan Kepala Dinas, lalu juga kemarin terakhir dengan beberapa akademisi. Dan pada kesempatan kali ini yang alhamdulillah cukup langka karena jadwal beliau itu seperti jadwal kereta api Bandung Raya ya, begitu padat ya. Alhamdulillah kita sudah bersama Ibu Atalia Praratia ya, yang sudah alhamdulillah berada di samping saya sebagai Mamah Jabar Ibu ya. Dan Bu Cinta sapaan akrab. Bu Cinta apa kabar? Baik, alhamdulillah Kang Ewok. Alhamdulillah. Bu Cinta mungkin bisa disampaikan berkaitan dengan agenda akhir-akhir ini memang padat tuh Bu ya? Iya, jadi seperti jadwal kereta betul ya Bu? Jadi kalau kata Kak Emil, kenapa ya istri gubernur lebih sibuk daripada gubernurnya gitu ya. Jadi ya begini, memang sehari-hari pun sibuk karena kita kan tidak hanya mengurus satu wilayah. Nah, sekarang kita 27 kota kabupaten, belum lagi kita punya 627 kecamatan, belum lagi desanya yang banyak 5.900-an. Nah, jadi PR kita memang luar biasa. Saya sebagai istri gubernur itu punya PR juga banyak karena kita juga diberikan tanggung jawab, saya katakan begitu, dari berbagai organisasi. Ada ex officio juga ada di luar itu. Nah, sebagai istri gubernur yang ex officio saja itu nempelnya dengan berbagai kegiatannya tuh banyak banget. Contohnya PKK. PKK itu ada 10 program pokok. Nah, 10 program pokok itu di mana-mana terkait dengan program pemerintah itu nempelnya ke situ. Maka kalau misalkan kenapa Bu Atalia ada di mana-mana? Ya karena 10 program pokok PKK itu ya hampir mungkin 90% kehidupan masyarakat itu ada di situ nempel. Jadi ya seperti itu. Nah, akhir-akhir ini lebih sibuk lagi. Karena Kang Emil ini sudah menghitung hari. Betul. Menghitung hari. Detik demi detik. Kenapa kita nyanyi ya? Nyanyi. Nah, jadi semua kegiatan, khususnya undangan-undangan dari masyarakat, komunitas, termasuk juga organisasi dan lain sebagainya itu memang sedikit dipadatkan, gitu, supaya kita juga melepasnya, memaksimalkan juga Bu ya. Ya, melepaskan jabatan itu sudah tidak punya PR lagi, gitu. Jadi kita beresin semuanya sebelum waktunya tiba nanti. Betul. Supaya nanti PJ berikutnya tinggal happy gitu. Enggak juga sih Bu. Enggak juga. Tapi Bu Cinta, kalau kita ngomongin soal mungkin beberapa program nih di Jawa Barat yang begitu bahkan bisa dikatakan menasional dan juga mendunia juga, karena kan diekspos oleh beberapa media juga. Nah, kita coba fokus ke Skoper Cinta. Skoper Cinta untuk Jawa Barat juara. Begitu. Apakah untuk Jawa Barat juara atau Indonesia juara, kita tunggu saja ya. Nah, Bu Cinta, soal Skoper Cinta itu program apa sih? Ini Skoper Cinta, banyak orang yang berpikir apakah cintanya Skoper gitu ya. Betul. Ternyata Skoper Cinta singkatan Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita. Skoper Cinta, ya kan? Nah, jadi program ini sebetulnya idenya itu semenjak saya menjadi istri wali kota. Berjalannya dengan waktu tidak mudah ternyata untuk meyakinkan pemerintah. Yaitu adalah suami saya sendiri, termasuk ya legislatifnya juga. Itu memang PR yang luar biasa adalah di situ. Bagaimana memastikan bahwa semua orang merasa bahwa ini penting begitu. Apalagi sebagai program baru tentu belum ada bukti bahwa ini bisa berhasil begitu. Nah, tapi pada waktu itu ternyata kita membuat berbagai riset ya, termasuk juga terkait dengan permasalahan Jawa Barat yang pada waktu itu juga memiliki beban yang cukup tinggi dari sisi terkait dengan pendidikan perempuan. Misalkan usia lama sekolah gitu ya, rata-rata lama sekolah. Belum lagi kita punya masalah trafficking, stunting, kemudian perceraian, pernikahan usia anak, KDRT dan lain sebagainya. Itu banyak sekali, dan kasusnya pada waktu saya
menjabat itu cukup tinggi di 2018. Nah, sehingga kita berpikir apa yang harus kita lakukan. Nah, maka sebagai seorang akademisi saya mencari literatur dan ternyata dari berbagai literatur ditemukan bahwa ternyata upaya yang bisa kita lakukan untuk kemudian kita memaksimalkan kontribusi masyarakat, bagaimana kita keluar dari situasi kondisi yang sebelumnya misalkan sudah buruk gitu ya, jelek dan lain sebagainya, itu menjadi lebih baik adalah dengan cara kita memberikan pengetahuan kepada semuanya sesungguhnya. Tapi karena kita fokus kepada kegiatan terkait dengan perempuan, maka kita doronglah sebuah sekolah ini. Nah, tentu sekolah ini bukan sekolah yang pertama. Sekolah ini adalah sekolah yang juga kita belajar banyak dari sekolah-sekolah yang ada dari zaman Dewi Sartika. Itu memang sudah lama sekali ya, 1905 tuh. 1905, 1904, 05 dulu. Nah, kemudian tapi itu fokus hanya pemberdayaan perempuan, menjahit, memasak dan sebagainya. Terus kemudian kita juga belajar dari sekolah-sekolah ada Mosin Tuwu. Tapi semua ini sekolah-sekolah yang fokus kepada satu hal saja. Misalkan tentang sekolah yang berkaitan dengan JKN. Sekolah yang berkaitan dengan yang di Mosin Tuwu itu terkait dengan konflik agama, ya kan? Gimana caranya supaya perempuan menjadi peredam, jadi pembawa perdamaian sebetulnya. Jadi masing-masing hanya satu fokus atau dua fokus saja. Nah, maka saya berpikir ini harus menjadi sebuah program yang betul-betul membuka wawasan perempuan, ya, sehingga mereka memberikan kontribusi minimal untuk bagaimana mereka berketahanan dari sisi keluarga. Nah, pada waktu itu memang tidak mudah, tapi saya katakan ini sudah jelas bahwa program ini kita punya dasar. Kita punya dasar bahwa program ini itu harusnya bisa berhasil lah waktu itu karena belum dimulai. Nah, tapi alhamdulillah sekarang sudah tahun kelima. Karena tahun 2018 itu adalah kita launching ya. Tahun ini kita sudah pembelajaran sudah pakai 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2023. Jadi udah 5 tahun. Nah, itu ternyata alhamdulillah signifikan sekali. Target sasaran kita biasanya 1 tahun itu 2.700. Ternyata saat ini di tahun 2023 alhamdulillah sudah 121.000 lulusan. 120.000 lulusan. 121.000 lulusan. Iya. Oh, baik-baik. Dan yang saya bahagia itu adalah ternyata kan kita ada 2. Jadi pertama adalah program dasar tematik, yang kedua adalah vokasi. Nah, vokasi ini juga tahun ini ada 3.500 lulusannya, dan saya memantau sendiri bagaimana mereka melakukan perubahan dari sisi ekonomi gitu. Jadi mereka dari yang sebelumnya tidak punya usaha apa-apa, kini sekarang mereka sudah punya usaha. Ada yang jualan minuman, ada yang jualan kue, ada yang jualan snack, ada yang bisa menjahit dan sebagainya. Itu kita lakukan bekerja sama dengan berbagai pihak. Nah, jadi intinya bahwa ini adalah program kolaboratif gitu yang alhamdulillah efeknya luar biasa, saya kira begitu seperti itu. Baik, efeknya luar biasa. Tapi karena kan bisa dikatakan pasti ada kendala. Banyak banget. Nah, apa aja kendalanya dan solusinya gimana yang dilakukan oleh Bu Cinta? Kalau kendala di awal adalah bagaimana meyakinkan orang lain, bagaimana meyakinkan Pak Gubernur, bagaimana meyakinkan stakeholder semua bahwa ini adalah program yang tepat begitu. Tapi kalau yang cukup berat juga adalah karena Jawa Barat ini adalah banyak sekali penduduknya. Bahwa kita itu hampir 50 juta jiwa dan setengahnya adalah perempuan. Dan kita itu berasal dari berbagai latar belakang. Tidak saja terkait dengan budaya, etnis kita tuh banyak. Tentang hanya Jawa Barat ini yang penduduk Sundanya itu hanya 70%-an. Di luar itu ya ada dari Jawa, dari Sumatera, dari mana-mana begitu. Di kita juga ternyata pendidikan. Nah, karena ternyata rata-rata lama sekolah perempuan itu baru 8,5 tahun ya. Kalau laki-laki lebih tinggi kan 9 tahun. Nah, itu PR menurut saya, karena ternyata di seluruh pelosok kita kan melakukan riset ya. Kebetulan disertasi saya juga terkait dengan itu, jadi saya melakukan riset dan ternyata di Jawa Barat ini ada 1%, 1,5% itu penduduk perempuan itu tidak sekolah sama sekali, belum pernah mengenyam pendidikan. Nah, yang paling banyak tentu yang usianya SD ya, SD SMP. Jadi pendidikan dasar itu 60%-an. Sisanya ada memang banyak juga yang SMA, yang kuliah, tapi yang paling banyak itu ya begitu. Jadi SMP ke bawah, tapi ya masih ada yang nggak pernah sekolah sama sekali. Jadi buta huruf itu masih ada gitu. Betul. Tapi Bu Cinta, ini menarik juga nih kalau kita ngobrol gitu kan di perdesaan. Saya pernah nanya juga ke beberapa mungkin perempuan-perempuan di desa. Ngapain istilahnya kerja istilahnya sekolah tinggi-tinggi, dah ujung-ujung nama ngasuh budak gitu ya. Nah, itu artinya betul lagi gimana cara mengubah itu paradigma itu? Tahu nggak? Justru
penolakan bukan dari perempuan. Terus dari siapa? Justru laki-laki. Oh. Aneh kan? Jadi pada saat saya menggulirkan program ini, saya ingat banget di sebuah ruangan besar gitu, di sebuah aula besar, tiba-tiba ada seseorang yang mengacung gitu ya. Beliau adalah aktivis gitu ya. Itu rata-rata semua aktivis yang datang. Mereka tanya begini, Bu Atalia, kalau seandainya perempuan dipintarkan oleh Skoper Cinta, bagaimana dengan kami kaum laki-laki? Begitu. Jadi saya langsung, oke, baiklah gitu. Jadi penolakan itu bukan, ya jadi ini memang penolakan yang banyak termasuk dari perempuan sendiri ya. Dari di awal itu ya sulit juga untuk mengetuk pintu DPRD gitu untuk meyakinkan bahwa ini adalah program bagus. Nah, jadi saya sampaikan perempuan berpengetahuan justru dia tidak akan kemudian sembarangan untuk memutuskan. Perempuan berpengetahuan maka dia akan punya waktu untuk dia bisa menimbang apa yang akan dia pilih dengan baik gitu lah. Gini, saya katakan nih, pengetahuan akan membuat perempuan bisa punya pilihan tentu saja. Kan gini, kalau dia nggak punya pengetahuan, misalkan dia di KDRT-in nggak tahu harus kemana melapor, nggak tahu apa, gitu nerima aja gitu ya. Ya pokoknya ya udahlah gitu, nerima aja. Tapi kalau dia punya pengetahuan, dia kan punya pilihan. Oh saya harus melapor. Oh saya suami saya ini perlu bantuan. Oh saya bisa dong bantu untuk bekerja di rumah saja saya bisa kok. Ada e-commerce kan gitu ya. Jadi mereka tuh bukan untuk sesuatu yang kemudian dia kebablasan pada akhirnya membuat keluarga itu menjadi keluarga yang cerai-berai, terpecah belah dan sebagainya. Perempuan yang cerdas saya bilang justru tidak seperti itu. Nah jadi ini yang PR bagi saya gitu ya, karena ternyata luar biasa faktor ekonomi di Jawa Barat ini khususnya itu yang pemicu utama terkait dengan kasus perceraian gitu. Nah jadi itu yang sekarang saya perjuangkan gitu ya. Nah alhamdulillah saya melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi saja ini cukup baik ya. Bahwa ada kasus-kasus terkait dengan KDRT juga. Sekarang begini, ada beberapa yang menurun signifikan. Pertama stunting menurun sekali di Jawa Barat, yang termasuk yang terbaik di seluruh Jawa ya, ada 4% turunnya dari 24,5 sekarang 20,2 gitu ya. Terus kemudian juga di kita ini kemarin pernikahan usia anak dari 21.000 di tahun 2018 sekarang itu sudah 5.000-an. Itu masih PR juga ya, itu yang dispensasi pernikahan yang sempat ramai itu kan ya gitu. Ada yang naik tapi yaitu apa, KDRT jadi naik dari 800-an sekarang 2.000-an. Terus kemudian juga ada lagi yang naik apa ya, selain KDRT ada trafficking juga naik ya. Jadi itu ada kenaikan yang cukup besar juga dari 13 jadi 73. Tapi apa yang harus dilihat di situ? Ternyata di situ orang mau melapor. Nah justru ini bagus ya, gitu. Daripada seperti dulu fenomena gunung es, kejadian mah banyak pisan di sini ya, dan sampai aduh disiram bensin lah apa segala macam gitu ya. Mereka nggak lapor gitu. Nah, jadi ada bagusnya sebetulnya kalau terkait dengan kasus KDRT dan trafficking, artinya mereka mau melapor. Mereka berani bicara seperti itu. Ya, daripada tadi ya fenomena gunung es ya, Bu Cinta ya, begitu. Nah, tapi kalau kita bicara soal tadi ya, alhamdulillah stunting dulu lah. Ini kan salah satu isu yang hangat, bahkan jadi sorotan juga gitu kan. Nah, ini yang menjadi salah satu poin penting yang membuat mungkin orang tua lebih sadar gitu kan untuk mencegah stunting itu seperti apa ya pendekatan yang Bu Cinta lakukan? Iya, jadi begini, pengetahuan terkait dengan stunting ini juga penting. Jadi para ibu khususnya mereka harus diberikan pemahaman bahwa urusan stunting itu bukan urusan bahwa anak kemudian sudah 2 tahun itu baru diurusin, nggak begitu. Stunting itu dimulai dari sebelum perempuan itu menikah. Itulah kenapa sekarang kan semuanya bekerja keras ya, turun gunung gitu ya untuk membuat program pemerintah ini keren banget menurut saya, ini dikeroyok gitu dengan berbagai dinasnya, stakeholder lainnya juga turun tangan ini untuk urusan ini. Jadi perempuan, karena ini kan seperti cycle of life ya. Jadi perempuan yang stunted dia akan kemudian jadi perempuan yang kemudian hamil dalam keadaan juga kurang gizi, kemudian dia akan melahirkan anak yang kurang gizi juga, dia terus lagi ya puputaran gitu ya. Nah, oleh karenanya ini yang dilakukan adalah pemahaman dari mulai awal, dari mulai si perempuan dan laki-laki muda ini mau menikah gitu ya, mereka diberikan bekal dulu, mereka dilakukan screening pemeriksaan, mereka diberikan ya alhamdulillah kerjasama kita juga luar biasa dengan Kemenag ya, jadi ada semacam pendampingan gitu ya, pembinaan untuk para calon pengantin. Nah setelah itu terus bergulir ya sampai mereka juga bagaimana pada saat
hamilnya, melahirkannya, semua didampingi. Betul. Jadi bukan modal cinta ya? Oh, bukan. Jadi nggak cuma nikah teh modal cinta hungkul, enggak ya? Jadi ada beberapa tahapan dan alhamdulillah disupport sama pemerintah provinsi juga ya? Betul sekali, iya kan. Baik. Jadi modal cinta udah nggak zaman, Den? Nggak zaman, mohon maaf ya kan. Jadi harus lebih ini lagi. Tapi dari sisi anggaran nih Bu, anggaran untuk apa ya, supporting supaya anak-anak kan butuh juga kan. Sok atuh Bu, mana telurnya, apalagi kan pasca Covid ya kemarin ya. Itu untuk apa, pemenuhan kebutuhan itu seperti apa tuh? Gini, tentu saja pemerintah tidak akan pernah bisa sendirian. Betul. Alhamdulillah ini stakeholder juga bantu banyak sekali. Termasuk dinas juga, bagaimana kemudian misalkan kita ada program makan telur, program makan sayuran, buah dan lain sebagainya, program makan ikan dan lain sebagainya. Itu kita lakukan, Kang, tentu saja. Tetapi ada lagi juga yang cukup penting adalah kita melakukan ketahanan pangan di keluarga. Saya sebagai ketua tim penggerak PKK ini memberikan program kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan lahan di rumah. Ya, jadi mereka didorong agar supaya mereka memanfaatkan halaman di rumahnya untuk bercocok tanam makanan yang bisa dimakan, karena ini boomingnya justru pada saat pandemi kemarin. Ya, betul. Segala mahal. Mereka nggak banyak yang nggak kerja. Terus gimana ya? Saya bilang itu punya halaman ngapain aja gitu. Ya udah, jadi mereka nanam singkong, mereka nanam umbi-umbian lainnya ya yang bisa mengenyangkan. Saya bilang tuh kalau yang penting tuh ya. Terus sama mereka bikin kolam. Jadi protein pun sebetulnya nggak harus mahal-mahal. Mungkin ngurus ayam lama. Betul. Ikan aja dia lebih cepat gitu. Ngurusnya juga gampang. Sekarang bisa dalam ember pula gitu. Nah, jadi ketahanan pangan itu kita mulai dari keluarga. Nah, alhamdulillahnya itu juga menguatkan ya. Dan saya dibantu oleh teman-teman PKK yang luar biasa ya. Jadi karena mereka tuh grassroots banget, 1,5 juta kader PKK se-Jawa Barat, itu yang mereka yang wah keren banget. Nah, saya mah salut sama kader-kader. Ya, kita kasih aplaus ya untuk teman-teman kader-kader PKK yang ada di Jawa Barat ya. Bu Cinta, karena istilahnya walaupun misalnya kan ikonik sekarang kan Mamah Jabar tuh kan Bu Cinta nih. Mamah Jabar ya. Ditambah apa bantuan dari teman-teman kader-kader yang lain Ibu di daerah. Sekali. Nah, itu soal stunting yang alhamdulillah semoga bisa terus ditekan terus ya Bu ya. Amin. Insya Allah target kita 2024 nanti itu kita 14%. Kita doakan ya, dan ini butuh partisipasi dari seluruh masyarakat, seluruh pihak supaya kita ini tanggung jawab kita bersama ya Bu ya, bukan cuma tanggung jawabnya gubernur gitu ya, wagub, bupati, wali kota, tapi tanggung jawab kita semua pendengar PR. Lalu Bu Cinta, soal tadi Bu Cinta sempat ngomong yang sekarang trennya naik itu adalah kekerasan. Betul sekali. Sebagai seorang ibu melihat kekerasan, bahkan punten ya Bu ya, sekarang cenderungnya trennya itu kekerasan di anak-anak. Betul sekali. Saya sebetulnya agak khawatir terkait dengan ini ya. Jadi mereka itu sebenarnya semua anak-anak itu adalah peniru ulung. Betul. Jadi ketika kita melihat tayangan di televisi misalkan, atau dimanapun, atau mungkin yang mereka lihat di sekitar mereka, itu sebetulnya mereka mencontoh itu gitu. Jadi bagaimana kemudian mereka, misalnya mereka berkata-kata kasar, terus kemudian ringan tangan dan sebagainya. Saya katakan itu karena mereka mencontoh gitu. Nah, maka yang paling betul adalah pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga menjadi satu kunci utama agar supaya anak-anak kita terhindar dari yang berkaitan dengan kekerasan gitu. Saya agak khawatir karena sekarang kekerasan itu tidak hanya dari yang tua kepada yang muda, bahkan itu bisa jadi dari yang muda kepada yang tua gitu. Jadi dan mereka tuh seperti mudah tersundut begitu ya. Jadi maksudnya kalau ada masalah tuh tanpa berpikir panjang mereka melakukan sesuatu yang fatal akibatnya. Nah, jadi memang penting sekali pendidikan keluarga itu. Nah, saya berharap sebetulnya keluarga ini banyak sekali keluarga yang merasa bahwa ketika mereka menyerahkan fungsi pengasuhan dan pendidikan kepada sekolah, mereka lupa bahwa sesungguhnya yang utama itu adalah di keluarga. Mereka menjadi anak-anak yang jujur, mereka menjadi anak-anak yang penyayang, mereka menjadi anak-anak yang misalkan gemar membaca, itu dimulai dari keluarga. Nah, maka saya merasa bahwa kita sebagai keluarga, itulah kenapa hadir Sekop Percintaan dibalik lagi nih, karena ibu dulu nih harus pinter. Nah, itu. Ibu dulu yang harus paham bagaimana kemudian anak-anak itu harus diberikan pendidikan terbaik. Betul. Mungkin tadi ya masih ada yang tidak sekolah, ibunya ya dia nggak boleh dong anaknya tidak sekolah. Dia pasti berpikir anak saya harus lebih pintar dari saya, saya harus lebih sejahtera, harus lebih, kemudian dari sisi apapun itu harus lebih baik dari orang tuanya. Maka itu yang sedang didorong. Betul, makanya nih saya jujur agak merinding sih.
kenapa akhirnya teman-teman dan juga mungkin pendengar PRFM bisa lihat juga gitu kan, ketika Bu Cinta alhamdulillah mendidik, membesarkan Aerial almarhum, Zara, sekarang Arkan ya, yang Arkana gitu ya. Jadi ya kita tahu juga gitu ya, begitu concern gitu kan, akhirnya ini seorang wanita yang istilahnya apa ya, pendidikannya alhamdulillah ya Bu Cinta ya, sangat diperhatikan begitu, dan alhamdulillah menghasilkan dan juga mendidik mungkin ya, mendidik anak-anak yang luar biasa. Tapi pola asuh pola asuh saya ini gimana sih? Pola asuh saya kepada anak-anak itu demokratis, Kang. Demokratis ya. Jadi karena saya merasa bahwa sudah tidak zamannya kita menjadi keluarga yang otoriter. Betul. Jadi kan ada 3 nih sistem pola asuh kepada anak tuh. Pertama adalah otoriter, seperti zaman dulu ya. Kalau orang tua bicara tidak boleh menjawab, gitu ya? Pokoknya nggak boleh bantah, pokoknya harus nurut gitu ya. Betul. Yang kedua, pola asuhnya itu permisif, segala boleh, silakan aja deh. Kamu mau gimana, bebas, mau gitu. Ikut apa, mau ngapain, mau pulang malam, mau apa, terserah gitu. Ada yang begitu. Ada juga yang demokratis. Demokratis itu artinya ya semua dibicarakan. Betul. Dia diberikan ruang, tetapi diberikan batasan gitu. Nah, saya merasanya adalah saya di tipe yang ketiga itu. Jadi saya selama ini kepada anak-anak saya berikan patokan ya, panduan saja gitu, bahwa misalkan real ini yang boleh dan tidak boleh loh ya. Nah, di luar itu kamu silakan. Kamu mau punya cita-cita sendiri, kamu punya harapan, punya keinginan, kamu berkiprah di mana, ya bisa aja gitu. Betul. Jadi saya tuh ke Aerial tuh kayak yang sok aja gitu. Maka kenapa kemudian dia pada akhirnya dengan keinginannya sendiri dia mendorong hadirnya, dia kan menjadi pendiri Jabar Bergerak Zilenial ya. Yang itu betul-betul asli, itu dia banget gitu. Yang saya bilang, Real, itu harusnya gini-gini. Tidak harus gini, nggak bisa Mama. Ini organisasi Mama atau organisasi saya. Kalau Mama merasa bahwa ini mau jadi organisasi Mama, silakan saya mundur. Gitu bahasanya. Wah, saya bilang salah nih gitu ya. Nah, jadi model anak-anak sekarang nggak bisa begitu. Nggak bisa ya. Nah, dan kita berikan ruang mereka untuk sibuk. Sibuknya sibuk positif. Jadi anak saya aktivis banget, dia di kampusnya dulu di zaman sekolahnya itu aktivis banget. Dan saya seneng aja gitu. Selama mereka berada di lingkungan yang tepat, mereka tuh akan kebawa banget untuk mereka berada di situ gitu. Jadi saya sendiri baru tahu gitu ya, bahwa ternyata banyak orang yang tidak mengenal Aerial dan Zara sebelum kejadian Aerial. Nah, itu banyak yang nggak tahu emang anak Ridwan Kamil siapa sih gitu ya. Terus emang ngapain aja sih, nggak banyak yang tahu gitu. Bahkan dosen Aerial nggak tahu, tukang parkir nggak tahu, tukang ayam geprek nggak tahu. Banyak yang nggak tahu, bahkan teman-temannya banyak yang nggak tahu Aerial tuh anak siapa pada waktu itu gitu. Dia humble sekali. Betul, dan itulah ya alhamdulillah. Dan juga ternyata ada faktor lingkungan, itu paling penting ya. Lingkungan banget. Ya? Iya, lingkungan banget. Jadi saya dengan Kang Emil itu karena kami ini adalah dari warga masyarakat pada umumnya, sehingga kami ini sudah terbiasa sekali. Jadi saya nggak pernah, misalkan contoh ya, saya overprotective kepada anak-anak, sehingga misalkan kamu tuh nggak boleh, misalkan hati-hati ke sana sesepeda. Enggak, saya justru Aerial tuh kemana-mana naik sepeda gitu kan. Terus kemudian juga saya misalkan biasain kita naik angkot gitu. Kita biasain semua, pokoknya semua jenis kendaraan kita cobain. Mereka harus coba, mereka harus tahu gitu seperti apa, supaya mereka tahu rasanya seperti apa. Dan mereka kita bawa juga camping misalnya, cuma ya mereka harus tahu gitu, ini adalah dunia yang sebenarnya. Nah, gitu. Itu dia. Jadi memang dalam perbincangan ini, terutama mungkin tema besarnya Skoper Cinta, banyak hal ya Bu ya, artinya ya, yang mungkin dilakukan juga oleh Bu Cinta bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat, bahkan meyakinkan sang suami, meyakinkan teman-teman DPRD Provinsi juga, alhamdulillah bisa terlaksana. Dan yang paling penting adalah ketika program ini sudah jalan, dan harapannya dilanjutkan ya Bu ya. Nah, betul. Nah, satu hal dulu saya mau sampaikan. Jadi alhamdulillah Skoper Cinta ini dengan segala perjuangannya diapresiasi tidak saja di wilayah Jawa Barat, tapi juga secara nasional oleh Kemen PPPA. Kemudian juga alhamdulillah mendapatkan perhatian khusus dari Korea Selatan, dari MOGEF-nya, Ministry of Gender Equality Family Korea Selatan. Itu mereka mendukung, bahkan mereka ada anggaran hibah yang diberikan kepada kita untuk kemudian kemarin ya sempat jadi, sehingga dengan anggaran yang sangat kecil di kita ternyata bisa jadi bikin gede ini ya karena bantuan dari berbagai pihak. Nah, saya berharap
ini program ini harus jalan. Sudah jelas, sudah pernah trial and error. Jadi istilahnya gini, yang melanjutkan itu tinggal menyempurnakan maksud Betul. saya. Jadi saya sebenarnya memohon sekali jangan sampai ini hilang gitu ya. Karena sudah teruji begitu tinggal disempurnakan. Bahkan kemudian nanti namanya mau berubah mah nggak ada masalah. Ini Skoper Cinta kenapa ada cintanya sih? Itu identik dengan Bu Cinta padahal sebetulnya kan bukan, itu kan singkatan ada ya. singkatan ya, gitu. betul. Tapi kalau seandainya begitu silahkan. Tapi bahwa kemudian pengetahuan dan keterampilan perempuan itu menjadi satu hal yang sangat penting untuk didorong melalui program pemerintah. Itu harus terus diperjuangkan. Iya. Gitu. Kalau bagus kenapa harus dihentikan ya? Betul sekali. Walaupun tadi Bu Cinta juga bilang pasti belum sempurna ya. Belum sempurna, pasti tidak sempurna. Pasti bisa dilanjutkan untuk disempurnakan lagi. Kalau misalkan anggarannya ada bingung, anggarannya bingung gitunya harus kemana ya, kayak Kang Emil dan Bu Cinta kan sering juga kan keluar negeri itu bukan cuma jalan-jalan ya, tapi cari investor, betul lebih? Iya, jadi Skoper Cinta jadi besar seperti ini juga, begitu bisa 121.000 lulusan itu dari mana kita kolaborasi. Kolaborasi. Sekarang ternyata contoh ya, kita kan nggak punya tempat, kita kan nggak punya alat, nggak punya apa-apa. Gimana ini mau ngajarin vokasi kepada perempuan-perempuan? Ya udah, kita kerjasama. Alhamdulillah dibukakan pintu dinas pendidikan. Jadi anak-anak pulang sekolah, nanti ibu-ibu yang masuk buat belajar gitu. Jadi dan mereka happy karena mereka punya kontribusi yang luar biasa juga buat pendidikan kaum perempuan. Nah, gitu. itu dia ya. Baik, itu tentang Skoper Cinta. Semoga bisa dikatakan bermanfaat ya, Bu Cinta, dan juga harapannya bisa terus dilanjutkan oleh siapapun pemimpinnya. Apakah Kang Emil kembali? Kita tunggu saja ya di sesi berikutnya. Tentunya dalam program catatan PRFM edisi Jabar Juara spesial bersama Bu Cinta. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.